Dreamers, semoga sehat selalu ya. Oh iya, jangan lupa ya selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oh ya teman-teman, pepatah pernah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dan rekan-rekan saya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alifia Kinan Rashmadani. Nama saya Indah Dwi Pertiwi. Nama saya Nabila Aski. Nama saya Fitria Mardi Restuningsi. Nama saya Lulu Nafisa. Nama saya Furia Firdausi. Nama saya Laura Aulia Karin. Nama saya Agustina Larasati. Nama saya Revita Purwaka Restuningsi. Nama saya Nabila Zahra. Nama saya Sheila Zahra Susanto. Nama saya Sadila Retno Julianisa. Di sini kami akan menampilkan sebuah video dokumentasi wawancara terkait dengan aktivitas siswa selama pandemi COVID-19. Perlu diketahui juga bahwa kegiatan wawancara ini kami lakukan sebelum PPKM darurat diberlakukan oleh pemerintah. Serta pada saat melakukan wawancara kami pun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi tetap di sini bersama kami, tonton terus video ini sampai habis ya. Kali ini aku Lulu Nafisa dan aku Alifia Kintan. Kita akan observasi ke rumah wali murid dari Naila. Oke, kita ikutin ya perjalanan hari ini. Yuk. Baik teman-teman semuanya, saat ini kami sedang berada di rumah dari orang tua wali Naila. Oke, kita masuk ke rumahnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gerak. Baik Ibu, di sini kita bersama Naila. Naila, nama panggilannya siapa Ibu? Naila sekolah di mana Bu? SDN 09 Pagi. Umur Naila 10 tahun, kelas 4 SD berarti. Nama ayah Muhammad Warto. Lanjut kali ya Bu, kira-kira profesi ayah? Ojek. Ojek. Oke, tukang ojek. Profesi ibu? Ibu rumah tangga sama wirausaha. Ibu rumah tangga dan wirausaha. Alamat rumah di sini? Jalan Gabut 3, RT 3, RW 3, baik Ibu, di sini kan kami ingin observasi mewawancarai keseharian anak tentang keseharian siswa di masa pandemi COVID. Jadi keseharian siswa di rumah, kita ingin tahu gimana sih dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, gimana belajar online gitu. Baik Ibu, saya lanjut ke pertanyaan pertama ya. Untuk aktivitas anak dari bangun tidur itu
Ngapain aja ya Bu? Jam 7 bangun. Jam 7 bangun. Ya, saya tugas kerja kan taruh jam 11. Iya. Sampai jam 11, jam 11 paling dia main sampai jam 12. Dari jam 12 itu dia di rumah sampai jam 4. Dari jam 12 sampai jam 4 di rumah. Berarti nggak ada aktivitas Iya. di luar ya? Paling nanti main-main jam 4 sampai jam 5 lah. Habis itu jam 7 udah di dalam rumah. Setelah maghrib berarti udah sampai di rumah ya. Jadi dari maghrib sampai jam 9 gitu di rumah. Lalu jam 9 anak tidur. Biasanya yang ngedampingin tidur itu Sendiri aja sih. sendiri aja ya. Berarti nggak ada harus ada bapaknya atau harus ada ibunya gitu, nggak harus ya. Sendiri aja sih. Sendiri aja. Biasanya anak sebelum tidur itu ngapain? Ya paling nyalain HP, dengerin musik, dengerin sholawatan, nyalain sendiri aja. Iya. Berarti anak tidur dengan sendirinya dan ditemani oleh gadget ya. Oke. Baik, kita lanjut. Saya lanjut dengan pertanyaannya. Pada saat Nayla tidur itu ruang tidurnya itu terpisah dengan ibu bapak atau campur bareng-bareng ya Bu ya. Nayla sendiri ini memiliki saudara atau anak tunggal? Oh, anak tunggal satu. Nayla itu tipikal anak yang sering bermain bersama kawan-kawannya atau biasa menghabiskan waktu di dalam rumah sih? Ya sebenarnya sih dia anak senang di dalam rumah ya kalau nggak disamper sama teman-temannya. Tapi kadang juga kalau lagi temennya nyamper ya main. Cuman kan sekarang lagi bisa batasin. Iya, benar juga. Jadi aktivitas di luar juga jangan terlalu banyak. Biasanya kalau karena dia kebanyakan di dalam rumah, aktivitas apa aja sih yang Nayla Ya lakukan? paling dia main-main kayak tribun, kasih air, kayak tempel-tempel apa sih namanya kertas-kertas. Karena kan main HP juga sahabatnya 1-2 jam matiin. 2 jam matiin nggak terus main HP terus. Jadi ada jadwal untuk main HP-nya ya. Tapi kalau misalnya dia sering main bersama teman-temannya, itu biasanya dia kalau ibu lihat gitu, dia suka main apa gitu bersama teman-temannya? Kadang-kadang masih main kayak tebak-tebakan, terus kayak main kartu, paling main karet, main sepeda, kayak gitu aja sih. Kemudian menurut ibu tuh perubahan aktivitas Nayla pada saat pandemi dan sebelum pandemi itu ada perubahan nggak sih Bu? Perubahan yang Nayla lakukan sebelum pandemi dan sekarang kan lagi pandemi ini. Kegiatan Ya berubah juga sih, maksudnya kan kalau misalkan main bebas, kalau kan sekarang main nggak bebas. Jadi kadang-kadang udah marah baru keluar suruh masuk. Jadi lebih dibatasi ya. Lebih dibatasi. Sekarang lebih banyak di rumah. Iya. Kalau dulu kan kayak itu Kalau dulu kan main kayaknya jam berapa nggak sampai. Bagaimana cara ibu untuk mengontrol aktivitas anakmu pada saat Nayla di luar gitu atau pada saat Nayla suaminya tidur tetapi dia masih asik bermain gitu, itu bagaimana cara ibu untuk mengontrol aktivitasnya dia? Tapi kalau lagi main kira-kira udah 2 jam nih anak main kemana? Siapa mainnya di situ. Kalau anak pulang nanti mas sebentar lagi udah pulang. Kalau kira-kiranya pulangnya masih jam 8 kan belum mau tidur. Ya jadi dia ngapain di dalam rumah. Tapi kalau udah jam 9 udah masih boleh tidur. Iya Bu, ini pertanyaan terakhir. Hal apa yang diupayakan oleh ibu agar Nayla tetap semangat dalam belajarnya gitu loh Bu, walaupun dalam masa pandemi seperti ini? Ya paling kita ngasih tahunya ya
belajar kita tetap belajar dari sekolah. Iya. Ya kan, jadi tetap aja kegiatan kayak di sekolah aja. Bedanya di sekolah kan sama guru, ya di rumah Iya. sama ibu ya. Berarti kalau saat pembelajaran daring itu Naila selalu didampingin oleh Dia lebih sering sama ayahnya. Oh, lebih sering sama ayahnya. Berarti untuk tugas-tugas dan lain-lain itu Naila minta bantuan kepada ayahnya. Cuman udah ngerti sih, namanya udah pas 4 ya, jadi cuman dikasih tahu ini udah nanti dia bikin sendiri. Baik Ibu, ini saja wawancara hari ini kita akhiri ya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya sudah mengganggu Ibu. Oh, kita tiap hari ketemu. Makanya mau berapa orang? Kalau 2 orang, siapa sih ke depan ada lagi 1. Tapi katanya cukup 1. Iya, satu aja. Udah dibagi-bagi sih. Lu bagi-bagi. Ya udah nggak apa-apa. Mohon maaf ganggu waktunya Pak. Dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Budi. Ini saya usia 37 tahun. Nama ibu kenalkan, untuk istri saya namanya Meviana. Semua nama anaknya saya memiliki 3 putri. Yang pertama bernama Rifa, usia 10 tahun, kemudian kelas 4 mau naik ke kelas 5. Lalu yang kedua Ranu, ini sebentar lagi akan ke TK jenjang SD, dan TK kemarin lulus dan melanjutkan ke SD. Yang ketiga ya baru 4 tahun, ya 4 tahun. Itu untuk perkenalan dari kami. Untuk profesi saya sejak tahun 2014 saya masuk ke dunia pendidikan. Saya sebagai salah satu guru pendidikan agama Islam. Tempat tugas saya dengan saya di SDN Pondok Bambu 15 Pagi. Untuk posisi domisili alamatnya di Jalan Ahmad R nomor 39, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit. Nah, yang pertama Rifa ini sekolah di SDN Pondok Bambu 11. Ya, Bapak, ya, kalau untuk penghasilan otomatis karena kita sudah masuk ke dinas pendidikan, saya saat ini masih di KKI, kontrak kerja individu, sudah sama semuanya. Satu provinsi DKI ini kurang lebih ada 3 juta 4 juta 2. 4 juta 2. Apa saja aktivitas yang dilakukan oleh anak sejak bangun tidur hingga siang hari sampai waktu tidur? Untuk anak saya Rifa ini karena sudah kelas 4 mau kelas 5, jadi kami sebagai orang tua menyadari bahwasanya anak ini sejak dini harus kita arahkan, ya. Karena kalau kita salah mengarahkan, maka ketika nanti sudah menginjak dewasa, usia pra remaja SMP, akan susah untuk kita arahkan. Mulai dari situlah kami dari kecil anak-anak kami sudah kami sepakat bahwasanya ya kami akan handle, kami akan jadwalkan anak itu sehingga menjadi sebuah habit, kebiasaan dan menjadi karakter yang baik. Dari pagi bangun, subuh jam
kadang jam 4:30, kadang jam 5, ya mereka akan kita bangunkan, lalu itu kita ajak untuk sholat. Kebetulan kan dekat masjid, ya, itu kami ajak sholat berjamaah. Walaupun namanya anak-anak kadang-kadang ya agak susah, ya, kadang-kadang nangis, tapi nggak apa-apa, ya nangis sebentar, tapi mau jalan melaksanakan kewajiban dia, ya, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Lalu setelah itu sudah saya jadwalkan mereka itu untuk membantu orang tua, minimal kalau nggak nyapu ya nyuci piring, kalau nggak yang bersihkan sama tempat tidurnya, merapikan gitu. Dan nanti menginjak ke siang, biasanya sekarang lagi daring sekolah, absen setelah daring, lalu nanti menunggu tugas dari gurunya, ya. Jadi nanti setelah mendapatkan tugas dari guru, ya otomatis berjalan KPM, kegiatan belajar mengajar di situ sampai jam 11, biasanya seperti itu. Tugas kok sesuai dengan yang ditugaskan oleh gurunya, ya. Pada siang mereka kadang-kadang udah siang selesai, daringnya selesai, ya, ketemu temennya ya mereka langsung pada main, les ya, ada les, kadang-kadang melakukan les juga barusan. Untuk yang kedua, apa saja aktivitas yang dilakukan oleh anak dari siang hari sampai sore hari waktu aktivitas? Jadi ketika nanti siang hari biasa habis sholat zuhur ya, habis sholat zuhur les, ya, setelah les mereka mungkin ya biasa pulang terus makan terus main lagi sama temen sampai asar. Nanti asar setelah berjamaah, habis berjamaah mereka mandi, habis mandi langsung melaksanakan pengajian. Jadi ada TPQ yang memang kebetulan dekat dengan rumah, ya, salah satu gurunya ya saya sendiri yang mengajar di TPQ. Di jam 4 mulai pengajian TPK atau guru dengan cabai rawit, ya, ada 3 kelas di situ, nanti sampai jam 5:30, ya. Dan alhamdulillah ya saya programkan mereka itu lulus SD bisa khatam juz 30. Selanjutnya, apa saja aktivitas yang dilakukan oleh anak dari sore hari sampai maghrib? Sore hari sampai maghrib kegiatan Rifa ini mereka selesai pengajian setengah 6 nanti nunggu 15 menit sudah azan maghrib. Ya, tetap mereka bersama teman-temannya melaksanakan sholat berjamaah. Ya, inilah untungnya ketika kita dekat dengan masjid, ibadah terkontrol, ya, ibadah terkontrol, dan mau tidak mau ya akan selalu mengikuti teman-temannya. Ya, sebagai teman bergaul. Kalau teman-temannya udah pada masuk ke masjid, pada berangkat, otomatis anak saya juga akan berangkat. Dan teman-temannya senang gabung di masjid. Sholat maghrib selesai, biasa langsung pulang nanti saya ajak baca Al-Quran bersama-sama. Ya, di rumah ini pokoknya TV, mau main HP atau apa, setelah maghrib usahakan deres Al-Qurannya dulu, baca Al-Qurannya dulu. Ya, nanti sampai Isya jam 7. Nah, Isya jam 7 adzan, terus langsung melaksanakan sholat isya. Habis sholat isya biasa terus pulang. Biasa ada temennya yang main kesini juga, ya biasa pada nonton gitu. Nanti sampai jam 8, nanti saya ya sebagai orang tuanya ada taklim sendiri, ada pengajian, ya kebetulan saya yang ngajar juga. Dan nanti anak-anak selesai pengajian jam 9, terus pada arahkan untuk tidur, istirahat. Biasanya jam berapa anak tidur malam? Ya, memang 3 anak ini berbeda-beda. Oh, ya, iya. 3 berbeda-beda. Yang paling cepat itu yang kedua, Rano ini paling cepat. Pokoknya dia kalau habis Isya, yang paling kecil. iya, yang ini yang kedua. Pokoknya udah habis Isya itu udah matanya udah teler. Matanya udah teler, langsung ngantuk tidur aja, nggak mikir tuh kakaknya, adiknya ngapain, nggak, pokoknya mapan tidur aja. Kalau iya, kalau Rifa beda. Kalau yang pertama ini agak kadang agak susah, gitu, agak susah. Dan jam 9, setengah 10 ya, itu belum tidur. Itu jam 10 sih kita batasi untuk sudah istirahat semua.
apakah bapak atau ibu mendampingi anak menjelang tidurnya seperti saya bercerita? Oh iya. Berdoa. Jadi salah satu hal yang saya biasakan ya, yaitu ketika mereka itu menjelang tidur, biasanya saya arahkan untuk hafalan doa-doa dulu. Saya hafalan doa, mau 3 doa, mau 4 doa, yang penting hafalan. Dan alhamdulillah dengan seperti itu, biasa saya setelkan pakai HP, saya suruh dengerin bacaan Al-Quran seperti ayat kursi. Nah, waktu 3 hari saja, 4 hari, 3 hari 4 hari udah hafal gitu. Ya, 3 hari 4 hari saja Rifa ini sudah hafal. Jadi menjelang tidur itu biasa memang kami arahkan seperti itu. Cuma kadang-kadang lagi moodnya, kalau agak moodnya ya udah, kadang agak nggak mau. Iya. Apakah ruang tidur anak itu terpisah sama amal bapak amal ibu? Ya. Jadi karena mengingat ya sesuatu itu kan semua sesuai dengan kemampuan ya, keinginan. Walaupun sebenarnya ketika anak itu sudah mulai menginjak balik, sudah usia dewasa, alangkah baiknya untuk berpisah. Alangkah baiknya untuk berpisah. Saat ini karena anak-anak kami ini belum ada yang balik, ya masih perlu pendampingan, dan juga karena memang kamarnya itu cuma ya 1, ya, sehingga masih bareng-bareng. Ya, tapi nanti tetap kita rencanakan, ya, kami akan buat kamar lagi khusus buat anak-anak. Apakah anak memiliki saudara dan berapa jumlah saudaranya? Tadi udah sebutin ya? Oh iya. Rifa punya 2 adik, yaitu Ranu dan Rumi. Jadi 3 bersaudara. Selanjutnya, mana yang lebih sering anak main bersama saudaranya di rumah atau bersama kawan-kawannya di rumah? Nah, untuk biasanya bermain itu tergantung keadaan ya. Kalau lagi pas di luar sepi nggak ada teman, biasanya mainnya di rumah bareng-bareng adik-adiknya, saudaranya. Tapi ketika di rumah sudah ada yang manggil, ya semuanya ya langsung main keluar. Kalau di dalam rumah, apa saja jenis aktivitas atau permainan yang sering anak lakukan? Nah, untuk aktivitas anak biasanya itu ya mau nggak mau ya, biasanya ya nonton TV ya. Nonton TV, kemudian ini kan banyak permainan yang saya belikan sebagai edukasi untuk melatih motorik mereka ya. Selanjutnya, apa saja perubahan aktivitas anak ketika sebelum pandemi COVID-19 dengan aktivitas setelah ada pandemi COVID-19 ini? Kalau sebelum pandemi biasanya mereka sering main di luar, sering main di luar. Kadang pulangnya juga kalau nggak kita panggil, kadang ya waktunya sholat pun kadang-kadang masih aja main. Tapi udah kita panggil mereka pulang, datang. Nah, dengan adanya pandemi ini otomatis kita batasi. Selalu kita ingatkan untuk prokesnya. Tadi baru kan saya lewat, ayo pakai maskernya. Teman-temannya nggak pakai, ayo pakai maskernya. Karena mengingat saat ini lagi meningkat kasus COVID-19 ini. Ada beberapa macam yang sekarang kan dinaikkan COVID Delta ya, jenis Delta varian baru. Selanjutnya, bagaimana cara bapak atau ibu mengontrol aktivitas harian anak? Mengontrol harian anak, ya silakan kalau lebih banyak di rumah. Kalau saya otomatis dari pagi sudah berangkat kerja, untuk mengontrol itu ya tetap kita usahakan ya, kita kasih jadwal anak. Jam sekian waktunya main, silakan main. Jam sekian sudah waktunya pulang ya pulang, waktunya makan ya makan, waktunya ngaji ya ngaji. Ya pokok mereka bisa mengerti manajemen waktu. Nah, Selanjutnya, apa hal-hal yang diupayakan ayah atau ibu supaya anak tetap bisa belajar meski di masa pandemi ini? tetap bisa belajar di masa pandemi. Memang pendidikan ini
harus berjalan, tidak boleh putus walaupun dalam keadaan dan situasi apapun. Mau pandemi, tidak pandemi, pendidikan harus terus berjalan. Nah, salah satunya ya ketika aktif dalam sekolah ya, dari Senin sampai Jumat tentunya mengikuti pembelajaran dari sekolah. Nah, Sabtu, Minggu ya mereka berkumpul, tapi tetap kita ajarkan pelajaran-pelajaran yang mungkin belum tersampaikan di sekolahnya. Gitu ya. Itu kita ikutin KVM yang ada di sekolah. Sudah selesai, Pak? Oh, udah selesai. Iya. Itu oke apa? Kira-kira yang perlu disampaikan ya buat kalian juga sekarang ini juga masih dalam masa belajar ya, masih kuliah. Ingat, saya hanya bisa memberikan ya sedikit wawasan, motivasi buat kalian adik-adik semuanya, bahwasanya mau tidak mau ya, siap tidak siap, kalian sebagai generasi bangsa yang akan melanjutkan perjuangan para pahlawan pendidikan terutama yang sudah gugur. Jadi usahakan waktu yang ada gunakan sebaik-baiknya. Jangan lalai, jangan lupa, jangan terkalahkan dengan sesuatu aktivitas yang kurang bermanfaat. Ya, aktivitas yang kurang bermanfaat. Ya, carilah, gunakanlah HP kemajuan zaman yang saat ini. Sangat mudah sekali kita cari ilmunya. Ya, silahkan gunakan ya, bermanfaat yang baik-baik. Itu nanti akan bermanfaat buat kalian daripada waktu terbuang sia-sia hanya untuk medsos. Ya, kita kurangi. Gitu. Mudah-mudahan kalian semuanya dan semuanya bisa sukses belajarnya, sukses kuliahnya, dan menjadi seorang sarjana yang bisa mengabdikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara. Sekian pertanyaan dari kita untuk survei Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Suki. Mbak Maura. Terima kasih telah menonton Video ini video kami selanjutnya ya. Semoga bermanfaat.